Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa channel Narasi Dakwah yang berbahagia, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Kiai Yusuf Mubarak. Atur maaf, barangkali saya lancang mengomentari apa yang disampaikan Kiai. Itu yang berkaitan dengan Kiai mengomentari video Habib Novel Al-Idrus. Yang lebih pantas sebenarnya adalah yang menang berikan komentar ini orang yang seumur dan Kiai atau yang lebih tua, yang lebih sepuh. Bukan Al-Fakir yang masih muda dan masih perlu banyak belajar. Ya, Al-Fakir ya, masih mungkin berstatus, masih pantas disebut santri kobong gitu ya. Begini Kiai, rekaman ceramah Habib Novel Idrus yang kurang lebihnya 4 menit yang itu beredar. Andaikan itu 4 menit itu, maksud saya omongan beliau dalam 4 menit itu, berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Dan juga Habib Novel tidak mentafsir apa maksud daripada omongannya. Saya sangat setuju dengan Kiai. Artinya saya nggak setuju dengan bahasa-bahasanya Habib Novel Al-Idrus itu. Ya siapapun ya, kalau salah dinasihatin. Siapapun kalau salah ya perlu ditegur. Tentu dengan cara yang bijak, dengan cara yang berakhlak. Saya sangat setuju. Cuma yang saya sayangkan kenapa Kiai mengomentari dan mengumbar nasihat itu di publik gitu loh. Sementara Kiai tidak melakukan tabayun dulu ke beliau. Apakah ada tafsiran positif dari ceramah beliau itu? Ya, kalau saya belajar berobjektif ya, siapapun salah perlu diluruskan, salah perlu diingatkan. Ya, Habib kah, Gus kah, atau siapapun perlu dinasehati. Cuma permasalahannya kalau nasihat itu diumbar di publik dengan narasi dan diksi seperti itu gayanya, ini bukan lagi nasihat tapi fadihah. Ya, membuka aib. Ya. Jadi kalau itu memang itu kalimat itu tidak ditafsir oleh Habib Novel, saya sangat setuju. Cuma caranya perlu yang bersahabat, yang beretika. Kalau dengan cara Kiai begini ya, dalam pandangan saya itu bukan nasihat tapi fadihah, membuka aib. Dan seharusnya Kiai mohon maaf, bukan saya menggurui, itu seharusnya dalam kondisi seperti ini ya, yang gaduh rameh masalah nasab habaib, akhlak non hab, akhlak oknum habaib. Seharusnya Kiai ini berposisi sebagai wasit bukan sebagai pemain. Nah, kalau bahasa Kiai yang begitu memilih bahasa seperti itu berarti Kiai memposisikan sebagai pemain. Nah, kalau wasit jadi pemain ya gimana urusannya? Kacau pertandingan sepak bola. Seharusnya yang sepuh-sepuh itu ngademin. Kalau itu menasihati ya tentu mencontohkan gimana nasihat yang baik. Apalagi saya dengar gini, maaf itu mursyid toreko. Mursyid toreko. Nah itu tentu kalau mursyid yang saya tahu itu harus sudah selesai dengan dirinya.
harus bisa mengcover nafsu yang dipunya. Tuh, jadi pengayom, menjadi penyejuk bagi umat, bagi masyarakat. Itulah mursyidut thariqah. Ya, bukan perdebatan, bukan adu argumentasi kalau udah kelasnya mursyid. Ya kalau begitu ya perdebatan, atau malah yang di bawahnya perdebatan, ada celaan dan cacian, itu berarti sudah turun di bawahnya. Berarti masih kelasnya syariat, makom syariah. Nah, ya seperti saya ini makom syariah, dan itu pun belum sempurna, masih banyak kekurangan. Ya, jadi dengan memohon dengan segala hormat ya, orang seperti itu harus menaungi kesemuanya gitu. Nah, perlu juga tentu bermuhasabah gitu. Dalam satu kesempatan saya menyimak yahai mujahadah di bersama ya, istighosah, menampakkan hal jazab begitu. Nah, itu ya maaf itu ya, seharusnya itu ya mungkin PR kiai pribadi itu. Yang saya tahu yang namanya jadab itu ya, yang jadab tentu mana harfi itu adalah ketarik ya, ke bawah gitu. Rasa jiwa raga ke bawah karena cinta untuk sibuk berzikir kepada Allah. Berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa dengan sekitar. Dia tidak mengerti siapa di sampingnya, di sebelahnya, depan dan belakang, itulah jadab. Perilaku jadab orang yang namanya majdub. Nah, orang majdub itu ketika dia jadab, dia berperilaku aneh. Tetapi tentu dengan mengucapkan kata-kata yang tidak keluar daripada etika. Setelah itu hilang jadabnya, kembali normal, sadar dengan yang ada di sampingnya. Yang namanya jadab mungkote ya, dalam istilah tasawuf mah. Jadi jadab yang sewaktu-waktu, nggak selalu begitu keadaannya. Ketika kembali normal, dia udah selesai dengan dirinya maksud saya. Bisa udah sangat lihai memanage nafsunya, ya, menjadi orang yang menaungi, mengayomi untuk umat dan masyarakat. Tentu kalau dalam pertandingan sepak bola berposisi sebagai wasit, bukan sebagai pemain. Itulah jadab yang saya pahami dalam dunia tasawuf. Ya, jadi kalau sudah kembali normal, itu seperti itu perilaku dan sifatnya. Nah, itu kayak perlu muhasabah, maaf dengan diri kiai itu, apa jadab benar, apa jadab-jadaban begitu. Ya, yang saya simak mudah-mudahan itu suara asli, kan kiai ngomong-ngomong bahasa yang tidak pantas. Ya, itulah yang saya pahami dalam jadab yang tentu saya alihkan bahasanya supaya mudah dicerna oleh halayak yang menyimak konten saya ini. Di jadab itu ada jadab mengkote, ada jadab mutbik. Mengkote itu ya sewaktu-waktu jadab, hilang kesadaran dari orang sekitar, dari alam sekitar. Tetapi hakikatnya itu sadar penuh karena cinta yang sesungguhnya yang mencapai kelima kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sibuk, jiwanya sibuk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga jadab yang mutbik, yang terus begitu perilakunya. Itu saja ya, saya mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Seharusnya ada yang orang yang lebih tepat ya. Saya sesungguhnya merasa nggak tepat, cuma terpaksa ya. Saya merasa terpaksa terus terang menyampaikan ini. Ya, karena saya melihat Kiai Sepuh, beliau sibuk dengan dakwanya, dengan santri, dengan masyarakat. Dan saya berhusnuzon nggak sempat membuka channel-channel seperti ini ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.